Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana min hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dan nabiyya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadza nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man jahada fi sabilillah ila yaumil qiyamah. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Anak-anakku, sekali lagi selamat datang di pembelajaran jarak jauh SMK Negeri 36 kelas 11 dengan tema bab 4, sampaikan dariku walau satu ayat. Mudah-mudahan kelas 11 berbagai jurusan ini bisa memahami apa yang disampaikan. Jika nanti belum bisa dipahami, silahkan nanti ditanyakan channel YouTube nanti di bawah atau nanti di grup yang sudah diberikan. Baik, saya akan mengawali. Inilah tema pada hari ini. Tema ini mungkin terilhami dari hadis baginda Rasulullah SAW, balighu ani walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Hadis tersebut memang menerangkan tentang kewajiban berdakwah. Walaupun kadang-kala banyak berbagai perbedaan pendapat, apakah itu fardu ain atau fardu kifayah. Ya. Pada asalnya memang hukum berdakwah mungkin wajib fardu kifayah. Jika orang sudah melakukan maka gugur kewajiban yang lainnya. Mungkin kalau kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 105, "Wala takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan tidaklah ada di antara kalian sebuah umat yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka lah orang-orang yang sangat beruntung atau sukses. Untuk Imran ayat 4. Ini mungkin ada yang sebagian yang menyatakan tentang hukum dakwah fardu kifayah. Tapi walaupun sudah banyak, kalau nggak salah Imam Ahmad bin Hanbal itu tentang wajibnya kita berdakwah fardu ain. Walaupun perbedaan pendapat di antara mereka, sudah kita ambil aja yang mungkin di hati kita paling rojih, paling benar. Kalau saya pribadi, saya meyakini kewajiban dakwah itu fardu ain. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa memiliki obsesi untuk menyampaikan dakwah, karena bagaimanapun ini sunnah yang pernah dilakukan baginda Rasulullah SAW dan sahabatnya. Karena kita tidak asal menyampaikan, maka perhatikan terlebih dahulu ketika kita menyampaikan kepada khalayak objek dakwah kita, maka kita harus perhatikan yang pertama adalah ilmu yang kita sampaikan haruslah sahih, benar, bukan hoax, yang berasal dari Quran dan hadis atau sunnah yang sahih pula, bukan yang dhaif ataupun maudhu. Jadi bukan yang kita sampaikan benar-benar ini berasal dari baginda Rasulullah SAW atau dengan hadis derajatnya yang tidak sahih. Gitu ya. Supaya kita, walaupun mungkin hasan juga boleh, jadi itu juga masih bagus. Tapi jangan sampai dhaif atau lagi maudhu tertolak. Gitu ya. Yang kedua adalah ilmu yang kita sampaikan harus kita benar-benar menguasai, memahami dengan benar, menguasai dengan cermat, sehingga tapi boleh jadi ya, karena bisa jadi ilmu tersebut walaupun sahih ternyata, tetapi kalau kita tidak memahami seperti yang diinginkan Allah dan Rasulnya, itu bisa menjadi bumerang buat kita, senjata makan tuan. Kenapa? Apa yang kita sampaikan ya ternyata tidak benar gitu. Apalagi kalau apa yang kita sampaikan kita nggak paham, apalagi kalau kita tidak sahih. Yang kita sampaikan mungkin dhaif gitu ya, maka bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang menjadi titah Allah dan Rasulnya. Oleh sebab itu, kalau bisa kita sebelum menyampaikan memiliki pemahaman yang baik.
Ketiga, ilmu yang disampaikan hendaknya disertai penguasaan yang baik. Kita harus benar-benar menguasai ilmu tersebut. Baik ilmu pola menyampaikannya, gitu kan, pemahamannya, objek dakwah kita, gitu, sehingga tidak menimbulkan polemik, tidak menimbulkan sebuah fitnah. Kenapa? Karena apa yang kita sampaikan ternyata tidak sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena kita tidak paham, tidak menguasai dengan baik materi ilmu yang kita sampaikan kepada mereka. Nah, ini akan menjadi blunder. Gak boleh. Kalau nggak salah ada sebuah hadis, khotibun nas aqolihim, sampaikan kepada manusia sesuai dengan kadar akalnya. Jadi kita nggak boleh menyampaikan sesuatu itu yang tidak sesuai dengan kadar kemampuan objek dakwah kita. Itulah yang harus diperhatikan oleh para pendakwah, ya. Yang dengan kita menguasai dengan baik, maka kita bebas dari segala kerancuan, kesalahpahaman, kekeliruan dan sebagainya. Penguasaan yang baik itu akan menjadikan diri kita berdiri atas penjelasan yang terang, ya, dan keyakinan tanpa keraguan dan kerancuan. Kita pun mengetahui jawaban-jawaban syubhat yang berkaitan dengan hal tersebut, sehingga jika kita yang mendebat atau dengan syubhat tersebut, maka kita tidak dapat menjawabnya. Ya. Baik, berikutnya adalah tidak lupa dan tidak kalah pentingnya adalah mengetahui kemaslahatan dan kemudorotan jika kita menyampaikan ilmu tersebut. Karena kita tidak semua ilmu yang kita sampaikan itu maslahat. Jadi lihat objek dakwah kita. Kita menyampaikan kepada khalayak ramai masyarakat tentang pentingnya ekonomi syariah, gitu. Lah mereka aja sholat aja bolong-bolong, kewajiban yang lain bolong-bolong, apalagi tentang ekonomi syariah, gitu ya. Nggak pada tempatnya, apalagi latar pendidikan mereka SD, SMP, ya nggak nyambung, gitu ya. Jadi harus kita bisa memahami apa sebenarnya siapa yang kita ajak bicara, objek dakwah kita. Maka kemaslahatan, manfaat dan mafsadat, kerusakan yang ditimbulkan nanti ketika menyampaikan ini ya harus dipikirkan, ya harus dipikirkan secara matang-matang agar apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi semuanya. Ada sebuah kisah, seorang sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, suatu ketika beliau bercerita, aku pernah membonceng di belakang Nabi SAW di atas seekor keledai yang diberi nama Ukhair. Lalu dia bertanya, wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas para hambanya dan hak para hambanya atas Allah? Maka aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, sesungguhnya hak Allah atas hambanya adalah hendaklah kalian beribadah kepadanya dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun, ya. Dan hak para hambanya atas Allah adalah seorang hamba tidak akan disiksa selama dia tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, apakah boleh aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Maka dia menjawab, wah, hilang. Kemudian jangan Rasulullah menjawab, jangan kamu beritahukan mereka sebab nanti mereka akan berpasrah saja.
Hal ini ternyata mungkin maksud daripada hadis tersebut adalah hak Allah atas hambanya itu adalah kewajiban manusia kepada Allah, yakni beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya. Jadi kalau kita berbuat segala sesuatu hanya untuk Allah semata, Allah itu tujuan utama. Allah ghayatuna, Allah tujuan utamanya. Segala perbuatan kita yang kita lakukan itu harus semata karena Allah. Gak ada yang lain. Billah, lillahi ta'ala. Ya, maka itulah amal yang akan nanti mendapatkan ganjaran dari Allah. Karena memang Allah SWT tidak memerintahkan seseorang untuk berbuat kecuali mengikhlaskan diri karenanya. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah aku memerintahkan kecuali untuk mengikhlaskan diri karenanya. Al-Bayyinah ayat 5. Gitu ya. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, berbicara kepada manusia dengan ucapan yang mereka pahami. Apakah kalian ingin Allah dan Rasul didustakan? Itu diriwayatkan oleh Ibnu Hajar dan Fathul Bari. Nah, ini menekankan kepada kita, kalau kita bicara kepada manusia itu harus sesuai kadar pemahaman mereka. Jangan bicara mungkin apalagi dengan bahasa yang tinggi, padahal mereka orang SD, SMP, SMK bicara pakai bahasa Inggris dan sebagainya. Nggak nyambung gitu. Nanti takutnya apa yang kita ucapkan kalau mereka nggak paham objek dakwah kita, ini seolah-olah nanti bisa dalam diri mereka. Ya, itu seperti itu. Kita bisa mengambil kesimpulan, maka jika ada satu aja ilmu yang kita miliki dan memenuhi kriteria di atas, maka sampaikanlah. Gitu. Jika belum menguasai, maka belajar lagi. Maka jika kita tidak memenuhi salah satunya, maka belajar lagi lebih dahulu. Janganlah semangatmu mendahului ilmu. Gitu ya. Jadi kuasai ilmu dulu. Jangan menyampaikan dulu kalau belum paham apa yang kita ucapkan. Bahkan Al-Qasim bin Muhammad berkata, termasuk bentuk pemuliaan seseorang terhadap dirinya, yaitu tidak berkata kecuali sesuatu yang ia telah kuasai ilmu. Itulah terus sekalian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pemahaman yang baik sehingga kita bisa menyampaikan kepada objek dakwah kita dengan kadar ilmu yang kita mulai memiliki, dengan penguasaan ilmu yang kita punyai, sehingga apa yang kita sampaikan mereka memahaminya, karena kita pun yang menyampaikan juga memahami. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.